وبيننا معاد لو احنا بعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat, atas segala rizki, atas segala waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak lupa, marilah senantiasa kita bersolawat atas nama baginda Nabi Muhammad SAW. Karenanya hingga saat ini kita masih bisa merasakan indahnya dan nikmatnya Islam. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kita menemukan sumber masalah terhadap masalah yang menghampiri yang ada pada diri kita pada saat ini. Baiklah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, semakin banyak wawasan yang kita miliki, tentu kita akan selalu menemukan lubang, selalu menemukan kendala, kemudian menemukan lagi suatu hambatan yang dimana tentu saja semua itu tidak serta-merta hadir dengan sendirinya. Tentu ada sebab dan musabab terkait apa yang menimpa kita ini. Semisal, tidak mungkin ada buah tanpa adanya pohon. Bagaimana buah akan tumbuh tanpa ada pohon yang kemudian dia menemukan bunga dan bunga itu menjadi buah. Begitu pula masalah yang ada pada diri kita. Tentu saja semua masalah ada sebabnya dan semua masalah insya Allah ada solusinya. Sebuah mahfuzat mengatakan manjadda wajada. Tatkala kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapat. Jadi jawabannya adalah, kuncinya adalah, poinnya adalah di mana ketika kita mendapatkan suatu musibah, suatu masalah, suatu problem, kita hanya perlu untuk selalu berusaha kembali bangkit, kembali mengingat tujuan kita, kembali mencari apa sih yang menjadi sumber masalah, apa sih yang menjadi akar dari semua hal yang menimpa kita, mengapa dan karena apa sih masalah itu ada. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan melebihi kapasitas hambanya. Jadi kita sebagai hambanya senantiasa berhusnuzon, harus selalu berhusnuzon. Karena mengapa? Allah SWT tidak akan memberikan sesuatu musibah, suatu masalah, suatu hal kepada kita tanpa adanya kebaikan yang menyertainya. Hanya saja kembali kepada kita, apakah kita mampu, apakah kita mau untuk mencari dan melihat kemudian mengakui kebenaran tersebut. Oke. Dalam kehidupan kita ini, ketika kita menemukan suatu masalah, kita tidak boleh serta-merta berhenti, serta-merta kita down karena masalah tersebut. Kita harus selalu bangkit, mencari jalan keluarnya. Dan tentu saja hal yang sering kali kita hadapi adalah mengapa masalah ini tidak selesai, mengapa masalah ini tidak kunjung menemukan akhir. Poinnya adalah bagaimana kita menemukan hal baik. Karena ketika kita melihat sesuatu masalah karena masalahnya atau karena suatu kejelekannya, maka kita akan selalu terpuruk. Kita tidak akan pernah bisa bangkit dan menemukan apa sih alasan Allah SWT memberikan masalah ini, apa sih
hikmah yang bisa kita dapat dari masalah ini? Kembali lagi, semua itu tidak datang serta-merta hanya untuk menjelit-jelit kita, menghancurkan kita, tetapi saat itu ada sisi positifnya. Oke. Maka dari itu, senantiasalah kita mengingat Allah, senantiasalah kita kembali kepada Allah, karena segala usaha tanpa disertai dengan restu, tanpa direstui oleh doa yang ijabah, tanpa rahmat Allah SWT, semuanya akan sia-sia. Lalu bila ditanya mengapa orang di luar yang mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah, mereka yang mendapat masalah tapi mereka larinya ke hal yang negatif, mereka mendapat jalan keluar. Ingat, ketika seorang petani lele memelihara lele tersebut tidak akan selamanya ia urus dan ia junjung, tetapi ketika saatnya tiba lele itu akan dipotong. Begitu pula Allah SWT. Allah SWT itu maha pemurah. Semuanya, apapun yang ada di muka bumi ini pasti mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Jadi hanya kembali lagi kepada kita. Janganlah kita melihat sesuatu itu hanya dengan satu sudut pandang. Janganlah kita melihat sesuatu itu dari kejelekannya saja, tapi kita harus berusaha memulai sudut pandang yang baru, menemukan sudut pandang yang baru, dan melihat sesuatu harus juga dari segi positifnya. Oleh sebab itu, senantiasalah kita untuk bersyukur, senantiasalah kita untuk mengulas kembali, senantiasalah kita untuk merecall apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Apa saja kenikmatan yang telah kita rasakan, tetapi mungkin kita belum sempat untuk bersyukur. Oleh sebab itu, marilah kita mulai detik ini senantiasa bersyukur, senantiasa kembali mengingat Allah SWT, senantiasa untuk kembali bangkit, kembali berusaha, karena Allah SWT selalu bersama kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7 menyebutkan, barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, ingatlah azabku amatlah pedih. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sangat mudah bagi kita untuk melipat gandakan rezeki kita, mendapatkan rahmat lebih baik dari Allah SWT hanya dengan bersyukur. Ingat, bersyukur tidak hanya untuk sesuatu yang terlihat baik, tapi kita juga harus bersyukur terhadap sesuatu yang terlihat buruk. Karena bisa saja hal buruk itu adalah cobaan untuk kita, adalah suatu cobaan yang diberikan oleh Allah SWT agar kita bisa meningkatkan kualitas iman kita. Mungkin dari hal itu Allah SWT mencoba ingin mengingatkan kepada kita atas sesuatu yang mungkin kita lupa. Contohnya, saya memiliki teman yang mana pada suatu hari dia tiba-tiba menghubungi saya. Ia bercerita bahwasannya di pagi hari itu ia merasa gundah, ia merasa sedih. Tetapi ketika saya tanya, apa yang membuatmu merasa sedih? Apa yang membuatmu merasa gundah? Ia menjawab, saya tidak tahu. Saya merasakan pada pagi hari ini saya merasa sedih. Saya merasa tidak enak hati. Kemudian saya mencoba untuk membantunya. Apa yang saya katakan? Cobalah untuk melihat kembali ke belakang. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal, mungkin ada sesuatu amanah yang belum terlaksana, mungkin ada janji yang belum ditepati, ataupun terkait dengan keimanan, dengan beribadah kepada Allah SWT. Mungkin ada sesuatu yang kurang, atau mungkin hubungan pertemanan ataupun keluarga.
Dan jawabannya adalah iya, insya Allah aku akan apa yang namanya ya? Oke, bahasanya miracle, mengingat apa yang kira-kira menjadi masalah. Dan tak lama, setelah kurang lebih 2 hari, ia pun bercerita kembali bahwasanya ia akan pulang ke rumahnya untuk menemui kedua orang tuanya. Dan tak lama setelah ia pulang, ia pun kembali menghubungi saya. Dan dia pun bercerita, alhamdulillah aku di rumah udah mulai enakan, aku udah mulai bercerita lagi, hatiku sudah mulai merasa tenang. Lalu aku pun bertanya, jadi sebenarnya kira-kira apa sih masalahmu kemarin? Nah, dia menjelaskan, untuk saat ini kemungkinan karena aku ada sedikit sekat terhadap orang tua yang sebelumnya ketika aku di Jogja, aku hampir tiap hari menghubungi, hampir setiap waktu aku telepon. Kemudian untuk belakangan ini ternyata aku mulai merenggang, dan ketika aku pulang ke rumah ternyata ada satu kehangatan yang aku dapatkan kembali, dan itu mengakibatkan damainya diriku dan kesedihanku pun mulai mereda. Teman-temanku sekalian, apa poinnya? Ternyata ketika kita menemukan suatu masalah, akar dari masalah itu tidak jauh-jauh dari diri kita sendiri. Kita harus mulai dari suatu hal yang kecil, suatu hal yang sederhana, suatu hal yang sering kita lakukan tapi mungkin ketika itu kita lupa. Nah, oleh sebab itu baiknya bermuhasabah diri untuk setiap harinya, mengingat apa yang kurang dari kita, apa kesalahan yang kita lakukan pada hari ini, dan apa kemajuan yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga teman-temanku sekalian untuk kedepannya bisa untuk meningkatkan kualitas imannya, meningkatkan kualitas kesabarannya, meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan semoga kita mendapatkan rahmat Allah SWT dan diberi kelancaran dalam kehidupan kita. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.